Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba bersyukur. Dengan yang pertama meyakini di dalam hati bahwasanya apa yang kita miliki itu dari Allah. Kemudian mengucapkan lewat lisan kalimat thayyibah. Salah satunya adalah alhamdulillah. Dan kemudian kita praktekkan dalam perilaku, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu dalam rangka mengikuti perintahnya dan dalam rangka meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mengikuti sunnah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesadaran, ketawaduan, termasuk di situ adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah berupa mengikuti akhlaknya beliau. Mudah-mudahan dengan begitu kita semuanya akan digolongkan atau dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, panutan kita dalam kehidupan ini. Maka dulu yang namanya sahabat yang menjadi barometer style, gaya hidup, akhlak, perilaku atau ucapan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat menanamkan kepribadian Rasulullah itu kepada anak-anaknya yang kebetulan tidak menangi atau sezaman dengan Rasulullah SAW. Begitu seterusnya sampai kepada kita. Kita diajarkan oleh orang-orang tua kita bagaimana beradab yang baik, bagaimana bermuamalah yang sopan, yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita mulai, kita minta berdoa kepada Allah, munajat lewat suratul Fatihah. Semoga Allah selalu membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalannya, menunjukkan kepada kita keagungan-keagungannya, sehingga hati kita itu tertunduk, bentuk ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijauhkan kita dari sifat sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Nggih. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Naftatihu darsana hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. Billahi minasyaitonir Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita lanjutkan
sampun dumugi ayat 103. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur basarina wa jala'ahu minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Ayat 103 itu tidak bisa dilepaskan dengan ayat sebelumnya yaitu 102. Kemarin sudah saya sampaikan yang namanya Banu Israel itu suka sama klenik. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Jawa itu klenik. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya seher. Di sesuatu yang ajaib lah. Klenik. Kita bahasakan. Nah, mereka lebih cenderung kepada sesuatu hal yang ngedap-ngedapi. Makanya mereka salah terima, salah paham, atau pahamnya sama. Contoh, ketika Nabi Musa alaihi sholatu wassalam itu gedok yang namanya di depan, digedok di pantai, gedok. Terus kemudian yang namanya Bahrul Ahmar atau Laut Merah itu terus terbuka. Sehingga bisa mereka lewat. Sampai dasarnya. Jadi di kanan dan kiri mereka itu ada laut yang berhenti khusus. Jadi ada semacam lorong tertentu yang sebelah kanan dan kirinya itu air laut. Dan mereka bisa melewati situ. Harusnya dia itu berpikir, wah ini keagungan Gusti Allah. Tidak lepas dari Allah. Tapi ternyata tidak. Yang dicari-cari itu adalah tongkatnya Nabi Musa. Sama, Nabi Sulaiman juga begitu. Yang dicari-cari itu adalah apa? Mantra nih. Kanjeng Nabi Sulaiman itu apa kok bisa sakti kayak begitu? Nah, maka dibuatlah oleh musuhnya anaknya Nabi Sulaiman. Jadi kan kalau ini kupon kula aturaken. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu pada saat Kanjeng Nabi Sulaiman itu sampun kabudut, itu kan terus kemudian diwarisi oleh anaknya. Dilalah orang kepercayaan dalam bidang militer itu juga membuat tandingan. Nah, kedua negara ini atau kerajaan ini saling berebut kekuasaan. Sampai akhirnya terjadi fitnah. Memfitnah Kanjeng Nabi Sulaiman bahwasanya beliau begitu sakti itu karena mempunyai mantra-mantra khusus. Mantra-mantra khusus. Kemudianlah dibikin siasat supaya masyarakat, oh ternyata Kanjeng Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir.
Padahal tidak seperti itu. Maka kata Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kanjeng Nabi Sulaiman tidak begitu. Beliau bisa begitu itu karena anugerah dari Allah. Beliau bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan seluruh binatang, bisa berbicara dengan angin, bisa menguasai seluruh yang tidak kelihatan, jin dan lain sebagainya, bisa memerintahkan mereka, bisa memerintahkan ifrit, jin dan lain sebagainya, itu karena memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianugerahi seperti itu. Sama seperti Kanjeng Nabi Isa. Itu bisa menyembuhkan orang yang buta, kemudian bisa melihat lagi, itu bukan karena kesaktian Kanjeng Nabi Isa, enggak, itu karena memang anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi bedanya dukun sama mungkin kalau kita katakan kiai-kiai gitu ya. Itu akan mengatakan sang dukun bahwasanya ya ini dia. Aku isong ini, isong ini, isong ini. Tapi kalau orang yang dekat sama Tuhan, ini bukan dari saya. Salah jenengan kalau nganggep aku sepi, ini sing marahi. Gusti Allah. Itulah bedanya. Kalau yang satu mengajak untuk selalu mendekat kepada Allah, sementara yang satu tidak begitu. Itu bedanya. Nah, Kanjeng Nabi Sulaiman tidak begitu. Menunjukkan semuanya itu tinekdir saking Gusti Allah. Walaupun bapaknya sendiri itu juga yang namanya Kanjeng Nabi Daud itu, yang namanya logam dibeginikan saja itu sudah lurus, bisa dibentuk dengan apapun. Nggak usah dadak koyo pandai besi gitu ya. Buat pedang harus ditempa terlebih dahulu, masukkan panas dulu, tempa begini. Beliau tidak hanya begini saja, set, selesai. Itu anugerah dari Allah. Oke. Seperti itu. Nah, Milo ayat 103 dengan bersan. Walau annahum amanu wattaqau. Kalau seandainya mereka itu beriman dalam hati, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itulah yang maha pemberi, Al-Wahhab, yang memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki, wattaqau, dan melaksanakan apa yang menjadi titah Allah, dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Oke. Panjenengan bersani, lama tubatum min indillahi khair. Maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik dari sisi Tuhan. Min indillah, dari sisi Allah. Boten sah dadak nabi, boten sah dadak wali. Jenengan kita orang biasa, orang awam. Tidak usah susah-susah. Kalau kita betul-betul yakin kepada Allah. Betul-betul yakin kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Apapun yang jenengan sebat, bahkan dengan bahasa Jawa sekalipun. Dengan keyakinan loh nih, dengan keyakinan bahwasanya Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, itu jadi. Selama jenengan amanu wattaqau. Enggak usah dadak kemana. Itu sudah bisa jenengan persani kalau enggak percaya. Kita betul-betul iman, yakin betul dengan Allah, bahwasanya Allah yang bisa memberikan perlindungan, bahwasanya Allah itu yang akan memberikan keselamatan, bahwasanya Allah itu yang akan memberikan anugerah kepada siapapun yang dikersaki. Dan kita mendekat betul-betul kepada Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dan melaksanakan apa yang menjadi titah Allah, jenengan akan dicukupi dan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan bisa praktekkan. Terserah apapun yang jenengan ucapkan.
selama amanu wattaqau. Catatane niku amanu wattaqau. Jenengan pirsani. Para nabi itu iman dan imannya betul-betul kepada Allah. Tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dan mereka niku bertakwa, melaksanakan apa yang menjadi titah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jangankan larangan, yang syubhat saja mereka tinggalkan. Samar-samar itu mereka tinggalkan. Nanti dengan akan diberi anugerah kali Allah. Mbuh anugrahe arupi nopo. Kula mboten mangertos karena setiap orang berbeda-beda. Boleh jadi nyuwun pangapunten. Ketika jenengan berbicara semua orang akan mendengarkan panjenengan. Semua orang akan derek panjenengan. Nggih Bu, siap. Riko dawuh dan lain sebagainya. Bahkan sampai jenengan purno sekalipun, kalau mungkin sekarang ada yang jadi pimpinan dan lain, ketika jenengan sampun purno sekalipun kok jenengan amanu wattaqau, itu akan mendapatkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Catatan, oke? Walaupun mungkin maca Qur'ane atau bacaannya itu enggak pas, enggak masalah. Urusannya urusan hati ya memang bagusnya pas. Contoh la haula wala quwata illa billah. Hauqalah itu nih. Dengan ngertine mung kuwi tok. Dengan yakini bahwasanya tidak ada yang mempunyai kekuatan. Tidak ada yang mempunyai daya upaya selain itu atas izin Allah. Sakit itu jadi. Maka orang Jawa dulu itu mbak bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya jadi wolo-wolo kuwato. Itu saja mereka yakin jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semilah. Itu saja punya keyakinan. Itu jadi. Keyakinan itu iman. Dan mereka menjaga betul-betul dari sisi makanan. Makanannya mereka jaga tidak tercampur dengan barang yang subhat sekalipun. Itu jadi. Uripe ayam, uripe tentrem. Itu kunci. Maka kalau seandainya Banu Israel itu betul-betul beriman kepada Allah, wattaqau dan betul-betul melaksanakan apa yang menjadi titah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangannya, lamathu batun. Maka mereka akan mendapatkan bagian jauh, ini maksudnya pahala yang baik di dunia baik, di akhiratnya baik. Enggak kayak sakniki, wah saiki husnul khotimah kuwi angel. Enggak. Catatannya itu cuman amanu wattaqau. Cuman kata amanu itu wattaqau itu perlu dijabarkan. Maka keyakinan kita itu pripun carane itu selalu kuat. Enggak kayak sekarang, sholat ijek galau. Gitu. Jarene iman ijek bingungan. Pripun. Tenang mawon soale backingane awake dhewe niku sing gadah jagat. Mang matur mang mendekat aman. Jadi keimanan itulah yang perlu kita gali terus. Kita perbaharui terus sehingga ya Allahus Samad, tempat kita bersandar itu Allah. Maka masalah akan menjadi kecil ketika kita bersandar. Jangankan bersandar kepada Allah. Dengan lenggah bersandar itu sekecil. Napa mleh kali ngantuk-ngantukan penak. Apalagi kalau kita bersandarnya kepada Allah. Yang mengatur semuanya Allah. Maka ketika seseorang itu sudah bertakwa, Allah itu akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nggih. Dari yang tidak disangka-sangka, ngerti-ngerti kemawon jenengan.
pinaringan rezeki dari seseorang yang mungkin diutus dan dibuka hatinya oleh Allah. Kiai, atur ke bu Kiai. Tiba-tiba datang tanpa jenengan sadari. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika punya masalah, ada saja solusinya. Jangan anggap itu hasil dari jenengan. Allah yang membuka cakrawala panjenengan. Terus kemudian diberi solusinya. Seperti itu. Ketika orang sudah amanu wa taqau, itu pada akhirnya pun akan akhir yang baik. Husnul khotimah. Dia bisa mengatakan Allah. Dah, meninggal husnul khotimah. Enak enggak? Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan, bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dahalal jannah. Saya pernah dikomplain sama kakak ipar saya, kok penak men maca ngono kuwi terus tiba-tiba bar kuwi dadi ahli jannah. Loh, iki sing ngendikan Nabi kok. Saya bilang begitu sama kakak ipar saya. Itu yang ngendikan Nabi. Maka ini urusannya hati. Kalau zikir hanya bilesan saja, itu suwe-suwe lesannya kesel. Beruntung yang namanya lesan ciptaannya Tuhan. Maka masih tetap kayak begitu. Coba gaweannya menungso sambrol. Maka jauh lebih baik lagi kalau misalnya bukan hanya sekedar lesan, tapi juga di dalam hati. Karena keimanan itu ada di dalam hati. Maka kita diajarkan dengan lewat guru-guru kita tentang apa yang namanya zikir nafas. Jadi jenengan ngobrol biasa, jenengan panggil kali piantun sanesipun misalnya kanan dan pimpinan terus ada tamu dan lain sebagainya, kita berngobrol dengan teman-teman, itu hati itu Allah, 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 sesuai dengan detak jantung. Jangan coba ya begitu. Jadi dilatih hati kita itu untuk selalu Allah. Walaupun mungkin kita ngobrol kayak ini biasa, tapi hati kita itu semuanya berzikir kepada Allah. Maka ketika seseorang sudah semacam itu, tenang pikirannya, ada masalah apapun santai, tetap ada nanti. Jenengan yakin nanti mesti ada solusinya. Karena Allah ngendikan ngeten, janji Allah itu mesti benar. Kita enggak punya uang, nyantai aja. Nanti ada, yakin saya. Karena itu janji Allah. Saya akan beriman dengan seiman-imannya saya kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki, saya yakin. Allah yang memberikan perlindungan, saya yakin. Maka saya mendekat kepada Allah. Maka saya memuji Allah. Maka saya bersyukur kepada Allah. Dan saya akan melaksanakan apa yang menjadi titah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Bahkan yang sampai subhat saya tinggalkan. Maka jenengan fi amanillah, dalam perlindungan Allah. Kalau jenengan kurang dicukupi, kalau jenengan dalam bahaya, bahayanya dinggirke dan lain sebagainya. Itu hak. Enggak usah nabi, enggak usah wali. Kalau seseorang itu sudah ditresnani kali Gusti Allah pripun, itu mesti akan seperti itu. Maka dia akan mendapat ganjarannya yang baik. Kalau mendapatkan rezeki yang halal. Kalau mendapatkan perlindungan, apalagi yang lebih baik daripada perlindungannya Allah. Tidak takut orang ini oleh apapun. Tenang mawon bawaan. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui.
Dan mereka dan kita semuanya, bukan cuma Banu Israel, kita semuanya mengetahui bahwasanya ketika kita mendekat kepada Allah, bahwasanya kita kalau misalnya betul-betul beriman, yakin kepada Allah, bahwasanya kalau misalnya kita melaksanakan apa yang menjadi titah Allah, semaksimal yang kita mampu saja, enggak semua kangelan nek kabeh wong perintah Gusti Allah ki oke. Semampu yang kita semampu yang kita bisa kita lakukan, semaksimal yang kita bisa, itu dalam perlindungan Allah. Jenengan wedi dengan sihir, enggak usah. Enggak usah takut. Jenengan takut kalau misalnya nanti wah engko ning kono engko dicegat, ning kono engko dibegal, ning kono tak minggir wae. Tenang mawon, ada Allah. Tapi tetap loh, yang namanya mengantisipasi iya, tapi dengan keyakinan kuat. Ini ada hubungannya dengan surat Ali Imran. Salah sebagai contohnya, Ali Imran jenengan buka ayat 174. 173, 174. Coba jenengan bersani nggih. Lo maos. Alladzina qala lahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Alladzina, yaitu orang-orang yang qala lahumun nasu, di mana orang-orang itu mengatakan kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menghadangmu, katakan, atau untuk menyakitimu, atau untuk mematikan kamu, atau untuk merugikan kamu, atau untuk segala hal yang madharat untuk kamu. Fahsyauhum, maka takutlah kepada mereka. Jadi ini diweden-wedeni. Orang ini ditakut-takuti. Ojo lewat kono. Lewat kono kok dibegal. Kalau lewat sana nanti kamu dibunuh. Kalau lewat sana kamu akan didan macam-macam segala macam. Maka takut, jangan lewat saja. Maka takut pada mereka. Nah, untuk orang yang semacam ini, fazadahum imana. Semakin kuat iman. Iman, keyakinan bahwasanya Allah yang akan memberikan perlindungan, bahwasanya Allah yang akan memberikan keamanan, bahwasanya Allah yang akan menjadi wali, pelindung maksudnya, pengurus dan lain sebagainya, yang ngurusi kita, pengatur kita semuanya, yang memberikan nasib kita seperti ini dan lain sebagainya, menentukan seperti itu adalah Allah. Sing gedok itu Allah. Keputusan itu hanya pada Allah, maka orang ini malah semakin yakin. Kalau orang-orang ini daweti, jenengan yakin. Karena hanya itu tadi, iman itu tadi. Iman itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dia itu kayak karang, diterjang sama ombak masih tetap berdiri kayak gitu.
Nah, orang-orang yang kayak begini sudah Allah, guys. Angel ngadepi wong kayak gitu. Waqalu, kemudian orang ini yang ditakut-takuti tadi itu kemudian berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Oke, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik atau senikmat-nikmatnya wakil. Wakil itu yang ngurusi. Ini kan iman. Tapi kalau iman, orang mengatakan beriman, tapi makanannya masih bercampur dengan haram, angel. Kalau makanannya masih kecampur dengan yang haram, susah. Doa itu tidak diijabah. Itu berat. Jadi kita harus menjaga betul apa yang kita makan. Dawe Allah, kendahar, panjenengan kendahar saking ingkang halal. Yang baik-baik, yang halal. Betul-betul halal. Dengan jagi ijabah kabul doa panjenengan. Gampangane wong Jawa itu geni. Dengan bersani ayat setelahnya 174. Fangqolabu, maka kondisi itu dibalik sama Allah. Jadi yang pada saat sebelumnya ini dari kondisi bahaya itu berubah jadi kondisi yang tidak bahaya. Kalau kondisinya mencekam dirubah menjadi bagus. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah kondisi. Kalau jenengan sebelumnya itu ada ketakutan, ketakutan itu akan hilang. Wah, mungkin ini hilang. Dengan apa? Satu, keyakinan. Yang kedua, keyakinan atau keimanan. Yang kedua, kita betul-betul melaksanakan titah Allah. Itu. Fanqalabu bini'matin minallah. Karena itu merupakan Allah bagi orang-orang yang betul-betul bersandar kepada Allah. Wa fadl, dan diberikan fadl atau keutamaan. Lam yamsashum su, maka tidak menyentuh kepada mereka yang betul-betul iman dan bertakwa tadi dan mengucapkan cukup bagi kami Allah sebaik-baik ilah, dan kami tidak akan pernah menyekutukannya. Mereka tidak mendapatkan keburukan apapun. Wattaba'u, dan mereka-mereka yang semacam ini itu mengikuti, mencari, yang dicari itu adalah ridwanallah, ridhone Gusti Allah. Kalau orang-orang yang lain mencari kedudukan, kalau orang-orang yang lain mencari kepuasan duniawi, tapi orang ini yang amanu wattaqau, maka mereka akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah dzu fadlin azim, yang memiliki, itu memiliki fadlin, keutamaan, fadl azim, yang agung. Dan itu hanya diberikan kepada siapa yang betul-betul bersandar kepadanya. Saged dihafal ki ayat kalau wau 173 174. Kagem pegangan kita sedaya. Supaya betul-betul yakin pada Allah, supaya betul-betul bertakwa kepada Allah. Oke. Maka kita akan mendapatkan lama batun, kembali kepada ayat 103, betul-betul dia akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan dihormati oleh seluruh manusia, dicintai oleh seluruh manusia, dijauhkan dari yang buruk-buruk, mboten remen jenengan. Laukanu ya'lam, seandainya saja Banu Israel mengetahui
Cuman mereka mengetahui tapi tidak mau melaksanakan itu. Nah, saniki jenengan kula bikake. Kalau kita betul-betul amanu wattaqau, betul-betul bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya, karena yang mengatur hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sambil berikhtiar, sambil mendekat kepada Allah, maka panjenengan akan mendapatkan fadl dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi, sebagaimana orang-orang yang saleh, sebagaimana para wali. Nah, tadi pegang erat-erat nih. Nggih, kula terasaken. Ya ayyuhalladzina amanu. Mukhatabnya atau yang diajak berbicara ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina. Jangan mengatakan ra'ina. Wa qulu zurna wasma'u. Kenapa kok ra'ina tidak boleh? Jangan mengatakan ra'ina, tapi mengatakan unzurna wasma'u. Apa itu maksudnya? Ra'ina itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Banu Israil. Yang maksudnya itu hampir sama dengan unzurna, tapi mereka ucapkan ra'ina itu untuk meraih kehidupan duniawi. Tapi katakanlah unzurna, lihatlah kami ya Allah. Maksudnya lihatlah kami di sini, kami ini lemah. Sementara engkau yang maha kuat. Kami ini miskin, engkau yang maha kaya. Kami ini tidak mempunyai daya kekuatan apapun, engkau yang bisa merubah. Ini untuk guru dan lain sebagainya. Yang bisa merubah murid, menjadikan mereka itu dari tidak bisa jadi bisa, dari bodoh menjadi pinter, dan lain sebagainya, itu yang bisa hanya Allah. Maka kebanyakan guru itu lebih mengatakan, oh bodoh, dijiwit, dan lain sebagainya. Tidak, kita doakan. Kita mintakan kepada Allah, supaya anak ini diberi futuh, diberi dibuka wawasannya sehingga bisa mudah memahami. Kan terkadang guru memaksakan supaya anak itu kudu ini. Ya itu bagian kasih PR, ya dijelaskan dan lain sebagainya. Daerah mudeng-mudeng kadang jadi sekebuk, dimarahi dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin agak kurang. Kalau dulu panjenengan pirsani, yang didoakan oleh para kiai sing bandel-bandel, bukannya terus dipanggil, dimuarai, dikeluarkan dan lain sebagainya, tidak, malah didongake karo kiai. Dilus karo kiai ini, diajari khusus sama kiai ini. Sehingga mereka berubah atas izin Allah, bukan kiai. Allah yang bisa merubah itu semuanya. Walaupun lewat lantaran pak kiai. Oke. Wasma'u, dan dengarlah. Jadi mendengar itu, oh misalnya ketika ada seseorang itu terus konsultasi sama panjenengan, dengan dengarkan sambil manggut-manggut, dia itu sudah suka. Oh, didengarkan. Suka. Cukuplah menjadi pendengar yang baik. Kalau kita ya sami'na, kita dengar ya Allah apa yang menjadi titah panjenengan. Wa ata'na, dan kita laksanakan. Oke. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang yang kafir apa? Adzabun alim. Adab yang sangat pedih banget. Kok urusannya sama orang-orang kafir? Iya, karena orang-orang kafir mengatakan ra'ina,
Tapi sementara hakikatnya mereka tidak begitu. Mereka mengatakan sami'na. Jadi orang-orang Banu Israel itu mengatakan sami'na juga. Tapi kenyataannya mereka durhaka, tidak melaksanakan apa yang menjadi titah nabinya. Seperti itu. Mereka mengetahui di kitab mereka itu ada petunjuk yang mengatakan Nabi akhir zaman itu namanya Ahmad. Dengan ciri semacam ini, semacam ini, semacam ini. Ketika mereka mendapati tanda-tanda itu di diri Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan. Lihat, ketika mereka dilarang untuk makan babi, apa yang mereka lakukan? Makan babi enggak? Makan babi. Ketika mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengkhususkan di hari Sabtu itu untuk ibadah, apa yang mereka lakukan? Enggak. Mereka terjo. Enggak mau. Enggak digagas. Mengatakan iman, kami beriman kok kepada Allah. Tapi sementara titahnya Allah dilanggar. Ya ora dadi. Jadi kita itu jangan kayak gitu. Kita mengatakan wong Islam. Ya kalau sudah mengatakan aslamu, sudah mengatakan bahwasanya kita aman. Ya itu tadi buat takau. Kita laksanakan apa yang menjadi titah Allah. Kita tinggal apa yang menjadi larangan. Wes gitu aja. Maka bagi orang yang tidak sama ucapan dengan perbuatannya, walil kafirina ada bagi orang-orang yang kafir, yang tidak sama antara yang di mulut dengan yang di hati dan di perbuatan, itu bagi mereka adab yang sangat pedih. Jenengan coba lagi buka pada ayat yang lain. Jenengan sudah sering baca, sudah sering dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya ngomong saja sementara kamu tidak melaksanakan apa yang menjadi omonganmu? Sedih boleh. Saya mengatakan, ayo mendekat sama Allah. Ayo perbanyak zikir. Sementara aku nggak banyak zikir. Nggak pernah mendekat. Saya mengatakan babi itu haram, malah aku mangan babi. Sate guguk itu haram, wah, malah saya mampir makan sate guguk dan lain sebagainya. Dolim itu berat, itu dosanya berat, malah saya mendolimi orang lain. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau bisa bicara sementara kamu tidak bisa melaksanakannya? Maka ini berat buat siapa saja. Makanya kemarin itu ada orang dari NTT, itu pekerjaannya ustadz dalam daring mubalik. Ya. Ustadz sama mubalik jadi pekerjaan. Haula wala quwata illa billah. Apik ya. Maka ketika jenengan itu mendengar orang yang kayak begini, jenengan nggak akan itu ikut. Dalam arti yoga mana? Oke. Contoh, dulu itu ketika di Baghdad, orang itu disuruh untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat itu susah. Berapa banyak para kiai yang ngendikan, baik lewat khutbah Jumat, baik lewat majelis taklim dan lain sebagainya, tidak ada yang gerak sedikit pun masyarakat pegah. Maka hanya akhirnya tinggal satu orang. Dalam riwayat dikatakan ini Imam Hasan Al-Basri. Dia minta izin sama sang raja atau khalifah pada waktu, Amirul Mukminin pada waktu itu. Aku tak izin. Saya tak melaksanakan
Nek sudah menjadi kebiasaan saya, nanti aku tak ceramah. Oke, tidak ada masalah. Dikasih waktu aja. Sudah waktunya sudah, terus beliau khutbah Jumat. Hadis yang disampaikan sama, ayat yang disampaikan sama. Tidak ada banyak perubahan dan dibandingkan dengan kiai-kiai yang sebelumnya, dibandingkan dengan para masai sebelumnya. Tapi begitu Imam Hasan Al-Basri itu selesai, sholat Jumat selesai, langsung baru seluruhnya bergerak. Syaratnya itu. Amal sih. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan, wah ini berat buat saya juga. Maka ketika saya matur kayak begitu, ada konsekuensi dalam kehidupan saya. Gue ngopo ngomong tok jarkoni gue. Ngoten kan remuk. So ngomong wae so nglakoni. Gitu. Maka apa yang saya sampaikan ini, mungkin ya minimal lah saya sudah mengamalkannya. Itu pun bukan karena saya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu sudah bergantung, bersandar kepada Allah, ya kayak itu tadi. Kalau gantungnya sama orang lain, ya wis goyang tepat. Ngaten nggih. Banu Israel begitu. Maka kita nggak boleh begitu. Oke. Ayat 105. Tetap melih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ma yawaddu itu bermakna aroda itu ingin. Ma yawaddu maka tidak ingin. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu tidak menginginkan. Siapa orang kafir yang dimaksud? Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab ya cuma dua itu, Yahudi Nasrani. Walal musyrikina, termasuk orang-orang musyrik. Mereka juga tidak menginginkan apa? Ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak menginginkan, mereka yang dimaksud adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik menginginkan apa? Supaya diturunkan kepada kita kebaikan dari Allah. Mereka tidak menginginkan. Jadi mereka itu tidak menginginkan kita itu mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Niki nas ke ahlu kitab Yahudi Nasrani, termasuk orang-orang musyrik, tidak menginginkan kita, orang muslim, orang mukmin, itu terus hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya sejahtera, hidupnya akur, dan lain sebagainya. Oke? Nah, semacam itu. Tapi jenengan tidak usah khawatir. Mereka mempunyai berbagai macam strategi dan lain sebagainya. Tenang mawon, tidak usah takut. Kalau sekarang ini kan, wah, Indonesia sudah dalam dekapan orang-orang Yahudi, Nasrani, sakit. Ada propaganda kayak ngono kuwi, tenang wae, ora usah bingung. Jarine bersandar kepada Allah. Nggak usah takut yang kayak begitu. Mereka bisa membuat strategi dan lain sebagainya, tapi sing gedok palune ya keputusan yang berlaku adalah keputusan Allah. Maka jenengan persani ayat setelahnya wallahu, dan Allah ya tasu itu mengkhususkan, memberikan secara khusus apa? Birahmatihi, rahmatnya,
Mayyasha, siapa saja yang dia Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, panjenengan bika saderenge nopo amanu wattaqau. Jadi tenang. Mereka punya strategi. Gagal kalau misalnya kita betul-betul amanu wattaqau. Karena Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya, memberikan keamanannya, memberikan maghfirahnya kepada siapa yang dikehendaki. Siapa saja yang dikehendaki. Lah sapa sing diharap dalam arti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mereka yakin, mereka yang iman, melaksanakan apa yang menjadi titah Allah, meninggalkan larangannya. Ini orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, yang mendekat kepada Allah. Jadi ketika sholat itu bil musyahadah, jadi seakan-akan benar-benar berdialog dengan Allah. Maka sholat itu adalah sesuatu yang istimewa karena di sholat itu dengan berdialog dengan Allah. Maka panjenengan bersani, sholat-sholatipun tiang-tiang rumiyin itu ketika sujud betul-betul bahwasanya saya ini lemah ya Allah. Saya ini tidak mempunyai apapun. Saya tidak mempunyai kekuatan apapun. Ingkang dadoske kula saged sujud ngeten niku nggih jenengan. Yang menjadikan saya bisa ngajar ketika pas saya ngajar jadi guru dan lain sebagainya itu juga jenengan. Saya tidak mampu apapun. Kekuatan ini pun dari jenengan. Kalau cabut, jenengan cabut kekuatan itu, maka saya akan lumpuh, tidak bisa berbuat apapun. Seperti itu. Jadi sholatnya betul-betul itu dialog dia dengan Tuhan. Sekali-kali lah jenengan sendiri. Terus kemudian saya mau menghadap Allah. Saya mau berdialog dengan Allah. Lewat bacaan-bacaan Al-Quran, lewat bacaan-bacaan sholat itu. Maka jenengan nanti akan merasakan kenikmatan tersendiri. Semacam itu. Kalau sudah kayak begitu, maka yang namanya sholat itu yang kita harap-harap. Selama ini kan tidak. Allah, supaya pagi duhur mau sasa dan lain sebagainya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Enggak bapak-bapak, ya ibu-ibu. Ndak yang nom-nom ndak yang sepuh-sepuh sakit siapapun tanpa kecuali yang mendekat kepada Allah, yang betul-betul yakin kepada Allah, yang beriman betul kepada Allah, yang melaksanakan apa yang menjadi titahnya, meninggalkan larangannya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang mempunyai fadl, keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya saya para nabi itu mempunyai mukjizat. Itu karena mereka betul-betul dekat dengan Allah. Para wali itu mempunyai karomah. Itu karena mereka dekat dengan Allah. Kalau jenengan dekat dengan Allah, maka jenengan akan diberi keistimewaan. Fadl itu keistimewaan, fadl itu keutamaan, fadl itu keberkahan, dan lain sebagainya. Contoh gitu, kalau memang jenengan kayak gitu, jenengan dunga jadi. Itu jadi kuncinya amanu wattaqau. Amanu itu betul-betul yakin yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan kita melaksanakan, kita niku tumut derek nurut dawuh Allah gini ya kita laksanakan.
Maka nanti kalau jenengan mendekat dan menjadi kekasih Allah, maka jenengan akan diberi fadl itu. Maka jenengan akan diberi keutamaan itu. Dia bilang, semuanya sudah diam kamu. Dia juga semuanya kata, menang kamu. Semacam oke. Mugi-mugi kita sedaya terus tiang-tiang yang dipun senani kali Allah. Tapi dengan syarat yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan semuanya jadi orang yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan anugerah Allah, yang mendapatkan rahmatnya, mendapatkan anugerahnya. Seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Siji, yang pertama, ridhoka. Ridho ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaten nggih. Setengah kali, mungkin ingkang sedikit niki bisa bermanfaat, khususipun kagem kula piyambak. Jadi kecaken kali Gusti, kita berusaha semaksimal mungkin dan umumipun kagem panjenengan sedaya. Nggih, mugi-mugi kita tansah dipun paringi ridho Gusti. Amin. Allahumma. Katen ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi 3 ayat kalau wau saged manfaat. Kita tutup kanthi waosan alhamdulillah kalih doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.